sejarah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak bercerita tentang sejarah umat-umat terdahulu. Baik umat-umat yang taat kepada Allah maupun umat-umat yang dibinasakan oleh Allah atas dosa, kemungkaran dan kezaliman yang mereka lakukan. Cerita tentang kaum Nuh, kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, itu diceritakan oleh Al-Quran secara lengkap yang tersebar di dalam berbagai surat. Tujuannya apa? Supaya manusia mampu mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah masa lalu, sehingga tidak mengulang kesalahan umat-umat terdahulu yang dengan itu Allah telah membinasakan mereka. Pemirsa Embun Hati yang dimuliakan oleh Allah, akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pimpinan dan karyawan RBTV menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah serta melimpahkan rahmah kasih sayangnya untuk kita semua. Tonton terus RBTV di channel analog dan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rim Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Tweet, SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Pemirsa Embun Hati yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi keistimewaan Al-Quran dari aspek kandungan yang keempat, yaitu Al-Quran mengandung sejarah. Yaitu sejarah umat-umat terdahulu diceritakan oleh Al-Quran. Baik itu kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Lut, dan juga kaum Nabi Nuh yang telah dihancurkan atau diazab oleh Allah ketika mereka melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah, melampaui batas yang ditolerir oleh Allah. Karena memang Allah sudah memberikan gambaran itu terhadap manusia pertama. Barang siapa yang melampaui batas, maka mereka berpotensi untuk hancur. Seperti Allah berkata kepada Adam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu si'tuma wa la taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, Anda bersama istri Anda silahkan hidup bebas di surga ini. Makan apa saja yang kamu suka, nikmati apa saja sesuka hatimu. Tapi satu yang dilarang Allah, la taqraba hazihi sajarah. Jangan kamu dekati pohon itu. Barang siapa yang mendekati itu, fatakuna minaz zalimin, berpotensi untuk hancur secara tidak terhormat. Apa yang terjadi pada diri Nabi Adam itu juga sejarah. Sebuah drama kosmis yang didesain oleh Allah tentu bukan untuk Nabi Adam, untuk pelajaran bagi umat-umatnya, untuk mengambil sejarah dari peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Adam. Apa maknanya? Kata sejarah itu adalah simbol batas larangan Allah. Barang siapa yang melanggar itu atau melewati apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu berpotensi untuk hancur secara tidak terhormat. Al-Quran menjelaskan itu semua. Bangsa yang terkuat pada masa lalu akhirnya hancur. Begitu juga kaum Fir'aun kuat, hancur. Kemudian muncul imperium yang begitu kuat. Ada Persia, ada Romawi. Diceritakan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Gulibatir Rum, bangsa Rum kalah. Tetapi suatu saat mereka akan menang. Jadi Al-Quran menceritakan itu supaya manusia mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang telah direkam oleh Al-Quran. Begitu juga ketika Al-Quran berbicara tentang Zulkarnain. Jadi Al-Quran membicarakan ada umat-umat yang dibinasakan oleh Allah karena melanggar batas larangan, tetapi ada umat-umat yang dimuliakan oleh Allah atas ketaatan dan kesolehannya serta ketundukannya kepada Allah. Allah menceritakan misalnya kisah Luqman, Ali Imran, keluarga Imran, kemudian Zulkarnain, dan juga banyak kisah-kisah yang lain. Jadi Al-Quran mengandung nilai-nilai sejarah yang tujuannya supaya manusia mengambil iktibar dari peristiwa tersebut. Kemudian kandungan Al-Quran yang kelima dari sisi isi adalah Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan. Al-Quran memang bukan buku sains. Al-Quran bukan kamus ilmiah. Al-Quran bukan ensiklopedi ilmiah. Tetapi Al-Quran memberikan dorongan kepada manusia untuk mengkaji sains dan ilmu pengetahuan. Kenapa Al-Quran bukan buku ilmiah? Kenapa Al-Quran bukan dikatakan ilmiah? Kalau Al-Quran itu ilmiah, kalau Al-Quran itu buku ilmiah, maka kebenarannya akan bersifat relatif dan temporer. Karena watak di dalam dunia ilmiah itu, sesuatu yang benar secara teori dan pembuktian pada saat ini bisa saja salah secara teori dan pembuktian pada masa yang akan datang. Sesuatu yang benar pada masa lalu menjadi tidak benar lagi pada masa sekarang. Misalnya dulu orang beranggapan bumi sebagai pusat. Itu benar pada masa lalu. Kemudian berubah lagi. Matahari sebagai pusat. Itu benar. Heliosentris. Yang pertama geosentris. Sekarang berubah lagi. Solar system namanya. Atau sistem tata surya. Ini kita lihat di dalam ilmu pengetahuan itu akan selalu terjadi perubahan ketika ada dibuktikan temuan-temuan baru atau kebenaran baru
yang membantah pembuktian di masa lalu. Maka dengan demikian, kalau orang berkata apakah Al-Quran buku ilmiah? Tidak, Al-Quran tidak buku ilmiah, Al-Quran tidak buku sains, tetapi Al-Quran mendorong umat Islam untuk mengkaji dan menggali ilmu pengetahuan. Terutama di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan alam semesta. Betapa banyak Al-Quran bercerita tentang alam. Al-Quran bercerita tentang kejadian-kejadian alam, peristiwa-peristiwa di alam, termasuk penciptaan alam. Misalnya, baru di akhir pada abad ke-20, orang menemukan teori Big Bang yang ditemukan oleh Edwin Hubble, kemudian dibuktikan oleh Arno Penzias dan Robert Wilson melalui teropong Hubble, yang mengatakan bahwa alam semesta pada mulanya berada pada singularitas, kevakuman yang sangat vakum, kemudian meledak sekitar 14 miliar tahun yang lalu yang diistilahkan dengan expanding of universe. Al-Quran memberikan isyarat tentang itu ketika berkata, sesungguhnya langit dan bumi pada mulanya merupakan satu kesatuan yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami bangun hukum masing-masing di antara keduanya. Jadi isyarat-isyarat ilmiah terkait dengan alam semesta itu diberikan oleh Al-Quran. Begitu juga terkait fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Misalnya pembuktian Maurice Bucaille. Ketika dia meneliti antara satu laut dengan laut lain, itu dibatasi oleh air tawar. Airnya itu tidak bisa menyatu, laut itu tidak bisa menyatu karena dibatasi oleh air tawar tersebut. Dia berpikir, fenomena ini sangat menakjubkan dan luar biasa katanya. Kemudian dia memperoleh ada isyarat itu di dalam Al-Quran yang menggiring pemikirannya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah, akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Hai Questioners! Balik lagi di Talkation! Halo Questioners! Talkation kini hadir kembali dengan suasana yang baru, lebih fresh dan juga lebih fun. Bersama narasumber yang seru dan punya banyak segudang pengalaman yang menarik. Aku yang pengen bahagia, jujur kesemlarat, urip rekoso. Mulai mlaku kereta iki. Mantap. Membahas topik edukatif dengan cara yang fun gak akan bikin kalian bosan. Nantikan Talkation hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV asli Jogja.
Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kandungan Al-Quran yang kelima yaitu dorongan untuk mengkaji ilmu pengetahuan, memperhatikan kejadian-kejadian alam. Karena banyak fenomena yang terjadi di alam yang akhirnya dibuktikan oleh ilmu pengetahuan kebenarannya tersebut. Misalnya pembuktian Maurice Bucaille ketika dia meneliti antara satu laut dengan laut lain dibatasi oleh air tawar. Dia berpikir bahwa fenomena ini fenomena yang luar biasa. Ternyata ada isyarat di dalam Al-Quran yang mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana dua laut yang kami batasi dengan air tawar, yang satu dengan yang lain tidak bisa menyatu, dan nikmat Tuhan mana yang kamu lupakan lagi. Dia berpikir informasi yang ada di dalam kitab suci ini tidak mungkin buatan Muhammad. Muhammad bukan seorang ahli laut. Dia tinggal di gurun pasir. Enggak mungkin Muhammad itu paham dengan laut. Kalau begitu, pasti informasi ini berasal dari Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan fenomena ini. Inilah yang akhirnya menggiring Maurice untuk menyatakan syahadatnya. Nah, ini suatu bukti bahwa kejadian-kejadian alam kenapa banyak direkam oleh Al-Quran untuk dibuktikan oleh para ilmu pengetahuan. Maka banyak sekali ayat-ayat seperti kata ta'akul, tazabbur, ulin nuha, ulil albab, afala ya'tkilun, afala yatatazakkarun. Kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa tidak kamu observasi? Kenapa tidak kamu teliti? Kenapa tidak kamu periksa? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk mengkaji alam semesta. Bahkan ketika Allah juga mengatakan bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang, bagaimana bumi dihamparkan, pergantian antara siang dan malam, bagaimana kapal yang berlayar di lautan diciptakan oleh Allah bintang-bintang sebagai petunjuk arah bagi kapal yang berlayar di lautan. Afala ta'qilun ya ulil absar. Kenapa tidak kamu perhatikan wahai orang-orang yang berakal? Jadi Al-Quran ketika berbicara tentang kejadian-kejadian alam adalah untuk mendorong manusia untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Meskipun bahwa apa yang dibicarakan oleh Al-Quran belum tentu dapat dibuktikan oleh sains keseluruhannya. Karena Al-Quran dari aspek mukjizat kerisalahan sampai kiamat pun belum tentu bisa terungkap rahasianya oleh manusia. Misalnya saja ketika Al-Quran berkata, ya ma'saral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, tembuslah penjuru langit dan penjuru bumi. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus illa bisultan. Ada yang memahami sultan ini adalah sains dan teknologi. Allah menyuruh kita bukan saja pergi ke Mars, bukan saja ke bulan, tapi penjuru langit dan bumi. Kata langit di dalam Al-Quran, samawat, itu diartikan gugus galaksi. Menurut penelitian NASA, itu ada sekitar 2 triliun galaksi. Dan 200 juta yang sudah dinamai. Galaksi yang terjauh, itu jaraknya dengan bumi adalah 12 miliar sekian tahun cahaya. Betapa luasnya jagat raya gitu kan. Ini mungkin sampai kiamat belum tentu bisa terbukti atau dibuktikan oleh manusia atau manusia bisa menembus penjuru langit itu atau gugus-gugus galaksi itu. Karena kita yang berada pada galaksi Bima Sakti saja di dalamnya ada matahari, bulan, kemudian bumi, termasuk Mars, Jupiter, dan planet-planet lain. Itu baru pada satu galaksi saja. Padahal ada 2 triliun galaksi lain di luar galaksi Bima Sakti. Maka Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan kejadian alam, untuk merasa betapa kita kecil di hadapan Allah. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita angkuhkan di hadapan Allah? Bahwa kita itu kecil di hadapan Allah. Di samping itu Al-Quran juga menyuruh kita memperhatikan diri kita.
wa fi anfusikum, dan pada dirimu. Kenapa tidak kamu ambil pelajaran betapa uniknya manusia yang telah diciptakan oleh Allah? Segala potensi yang ada pada makhluk lain itu Allah berikan pada manusia. Ada intelektual, ada spiritual, ada emosi. Nah, kenapa tidak kamu perhatikan? Nah, pada yang demikian itu kandungan Al-Quran yang berbicara tentang hal itu, supaya manusia mampu memahami Al-Quran itu dan semakin beriman kepada Allah, bahwa Al-Quran dari sisi kemukjizatan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Begitu juga misalnya ketika Al-Quran membicarakan hari. Ketika Al-Quran berbicara yaum atau hari, itu ada diulang oleh Al-Quran sebanyak 365 hari. Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Begitu juga ketika Al-Quran berbicara tentang hari dalam bentuk pengelompokan, itu ada 30 kali direkam oleh Al-Quran. Ini juga sama dengan bilangan hari dalam satu bulan. Ketika Al-Quran berbicara tentang iblis, tentang malaikat, itu seimbang Al-Quran berbicara tentang itu, jumlahnya. Ini suatu bukti bahwa Al-Quran dari sisi kandungan merupakan mukjizat yang terakhir yang mempunyai kandungan yang sangat luar biasa. Mungkin saja tidak bisa seluruhnya dibuktikan oleh manusia, terutama ketika Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang bersifat eskatologis, yaitu tentang kiamat, kehidupan setelah kematian, alam barzah, yaumul mizan, yaumul hisab. Ini tidak akan mungkin dibuktikan oleh manusia seluruhnya. Ini suatu bukti bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, sebagai wahyu yang terakhir yang diberikan oleh Allah, adalah kitab suci yang sangat sempurna dan paling sempurna. Dan Allah juga yang menjaga keotentikannya, Allah yang menjaga keasliannya, dan dia tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ini merupakan salah satu keistimewaan Al-Quran. Jadi beriman kepada Al-Quran ini juga termasuk bagaimana kita menggali, mempelajari, memahami, kemudian untuk membumikan di dalam kehidupan kita. Akan menjadi istimewa dia kalau dia kita bumikan di dalam kehidupan kita. Pemirsa embun hati yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.